Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsiatin SPD. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif guru penggerak. Selama ini, saya didampingi oleh pendamping praktik yaitu Ibu Sri Istiorini SPD. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu mengenai penerapan budaya positif di sekolah dan diseminasi budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yaitu 1. Membentuk murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan menumbuhkan disiplin positif yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Tolak ukur aksi nyata. 1. Murid mampu menyusun keyakinan kelas secara bersama tanpa paksaan. 2. Murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disusun bersama dengan penuh tanggung jawab. Lini masa tindakan, yaitu yang pertama, mengimplementasikan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. 2. Mendokumentasikan penerapan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. 3. Mendiseminasikan budaya positif pada rekan guru dan kepala sekolah. Yang keempat, mengajak rekan sejawat menerapkan disiplin positif. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah yang saya lakukan mengenai budaya positif. Kemudian, penerapan budaya positif di kelas yaitu pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 guru penggerak mengenai disiplin positif dan restitusi. Yang akan kita coba paparkan pada pagi hari ini yaitu mengenai disiplin positif. Ya. Apa sebenarnya disiplin positif? Apa yang ada di benak panjenengan ketika mendengar kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran panjenengan ketika ada kata disiplin? Banyak orang mengatakan bahwa atau menghubungkan bahwa disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru disiplin positif itu seharusnya tidak ada hukuman. Nanti kita akan bicara mengenai peran kontrol pendidik dalam pembelajaran. Jadi peran penghukum sebaiknya tidak dilakukan. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah tumbuh dalam diri secara internal. Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu harus ada dalam self disiplin secara internal. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan secara internal, maka perlu ada eksternal. Oke, sebelum lanjut coba dilihat dulu video berikut.
video tersebut, apakah orang tersebut sudah disiplin positif? Dan yang ketiga, pelajaran apa yang diambil dari video tersebut? Monggo berpendapat, tidak harus semuanya, boleh satu pertanyaan. Yo, silakan Bu Hani. Pertanyaan kedua yaitu apakah orang tersebut sudah disiplin positif? Belum, karena dia belum mematuhi apa namanya, nggak pakai helm. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Pelajaran apa ketiga ya? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah persiapkan diri kita sebelum keawasan kita menerpa kita. Oke. Ada lagi yang berpendapat dari sebelah sini? Monggo. Bisa? Bagaimana pendapat Anda tentang video tersebut? Pendapat saya yaitu dia tidak melakukan disiplin atas peraturan lalu lintas. Terima kasih. Tepuk tangan semua untuk pendapat-pendapat kita pada hari ini. Pendapatnya betul semua. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang video tersebut? Pendapat ya, karena pendapat bebas, artinya berarti orang itu tidak disiplin ya, karena ketika dia memakai helm hanya takut. Jadi di sini biar paham, kami bedakan antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Perbedaan disiplin biasa dan disiplin positif di sini kami paparkan ada beberapa. Yang pertama, disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal atau dari luar. Tetapi kalau disiplin positif itu sudah ada pada diri kita, maka kesadaran itu ada secara internal. Kita memakai helm karena kita sadar betul bahwa helm itu melindungi kita dari kecelakaan jika terjadi sesuatu. Kedua, disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, ya, punishment dan reward. Sedangkan disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Kemudian yang ketiga, disiplin biasa itu dibuat oleh yang berkuasa. Sedangkan disiplin positif itu dibuat bersama-sama. Seperti ini tahun ajaran baru, nanti kita buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya membuat penguasa atau pihak sekolah atau guru, sedangkan kalau keyakinan kelas nanti yang buat adalah dari anak-anak memberikan pemikirannya. Kemudian yang keempat adalah disiplin biasa keterangan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sedangkan kalau disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan sekolah, yaitu menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon yang sangat kuat. Selanjutnya masih ada video, mohon untuk dicermati kembali. Coba dicermati nih, ini nanti apa yang bisa kita ambil dari video ini. Ini bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi saya yakin paham. Di sini ada anak yang terlambat. Kemudian gurunya tanpa bertanya penyebab-penyebabnya, dia langsung menghukum.
ini hari berikutnya anak itu terlambat lagi. Dan gurunya memberi hukuman yang lebih keras lagi. Dan begitu seterusnya, setiap hari anak ini terlambat. Dan gurunya tanpa meminta alasan dia selalu menghukum di tempat yang sama. Hari ini seperti biasa, anak itu terlambat. Tapi guru itu tahu alasan anak itu terlambat. Tanpa diminta, anak itu memberikan tangannya, karena tangan itu selalu dihukum oleh guru. Sekarang guru sadar ya, bahwa ternyata anak itu terlambat karena mengurusi ibunya yang memang sudah tidak bisa berjalan. Oke. Dari video ini mari kita cari pertanyaan pemantiknya ya. Jadi semua orang boleh berpendapat. Pertanyaan pertama, sebagai seorang pendidik, bagaimana perasaan Anda melihat video tersebut? Kemudian yang kedua, setujukah Anda dengan peran kontrol yang diambil guru dalam video tersebut? Jelaskan pendapat Anda. Maju apa mic-nya dibawa ke situ? Oke, mic-nya dibawa ke situ. Ada yang nangis ya lihat video itu ya. Ternyata tanpa kita sadari seperti itulah yang kita lakukan selama ini ya. Kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu anaknya dihukum ya. Coba silakan berpendapat dulu. Yuk. Monggo. Terima kasih. Saya akan mengumpulkan pertanyaan yang pertama. Sebagai seorang pendidik, bagaimana perasaan Anda setelah melihat video tersebut? Menurut saya pribadi, ketika saya melihat video tadi, yang pertama di benak saya adalah agak menjengkelkan sebenarnya ya. Kenapa anak terlambat tidak ditanya terlebih dahulu? Kenapa langsung diberi hukuman seperti itu? Kemudian yang kedua, karena setelah tahu alasannya kenapa anak tersebut terlambat, agak sedikit, bukan sedikit ya, melo jadinya nontonnya, mengena di hati. Dan gurunya setelah melihat kenapa alasan anak tersebut terlambat, beliau meminta maaf kepada anak tersebut. Sudah betul, harusnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Ani. Setelah melihat video itu, Bu Ani melo ya, merasa sedih. Ternyata anak itu terlambat karena dia sedang mengurusi ibunya. Dan hanya anak-anak yang istimewa yang mau mengurusi ibunya.
Untuk pertanyaan kedua dari teman-teman ini, ada yang mau berpendapat? Oke, sekarang ke Bu Lisa dulu. Bu Lisa setuju nggak dengan peran yang dikontrol apa yang diambil oleh guru dalam video tersebut? Menurut saya peran kontrol yang diambil menurut saya belum pas, nggak cocok ya karena belum tahu alasannya, tapi sang guru sudah memberi hukuman. Seharusnya itu bertanya dulu mengapa, baru kita beri hukuman seperti itu. Bu Ani mau berpendapat? Sama. Oke. Bu Sol mau berpendapat? Sama. Oke. Jadi mungkin dengan melihat video ini bisa merefleksi apa peran kontrol kita ke depannya untuk tidak langsung memberi hukuman, tapi kita menanyakan dulu alasan-alasan anak tersebut. Selanjutnya ini teori yang berdasarkan dari Dr. William Glaser, ya, teori kontrol dari Dr. William Glaser. Di sini Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, kalau guru, posisi kontrolnya tersebut adalah penghukum. Penghukum ini adalah memberi hukuman. Ya, kalau tidak sesuai dengan peraturan dihukum. Dan hukuman ini bisa fisik, bisa verbal. Fisik jelas disuruh push up, itu hukuman fisik. Kalau verbal itu biasanya dikatakan anak bodoh atau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah memposisikan pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau anak membuat kesalahan kemudian diberikan kata-kata yang seakan-akan anak itu akan merasa bersalah. Kemudian posisi teman, selanjutnya posisi pemantau dan posisi manajer. Ya. Dari kelima posisi kontrol ini, maka menempatkan diri sebagai manajer adalah hal yang terbaik. Maka kemudian kita mengenal yang namanya trilogi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak membuat salah, maka kita lakukan restitusi biar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat. Kemudian kenapa tuh harus restitusi? Karena dengan restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Kemudian anak berdisiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah sebagai orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi inklusif. Kemudian tahapan restitusi, karena itu disebut trilogi, maka ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Tahap pertama yang harus kita lakukan ketika melakukan restitusi yaitu dengan menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, maka kita menstabilkan emosinya dulu, ya, dengan memanggil anak itu 4 mata, tidak menghukum anak di depan yang lain. Biasanya di depan ruang guru kita menghukum anak, maka mulai sekarang kita mencoba dengan restitusi, memanggil anak secara 4 mata atau hanya berdua saja biar anak bisa menceritakan atau menstabilkan emosinya dulu. Di sini guru bisa berkata dengan kata tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Bisa juga diawali dengan Bapak Ibu juga pernah berbuat salah kok, gitu. Jadi dengan seperti itu anak hatinya terbombong ya, jadi dia tidak merasa salah, gitu. Walaupun salah, tapi dia bisa menstabilkan emosinya dulu. Ketika emosinya stabil, baru tahap kedua yaitu validasi kebutuhan. Jadi di sini setelah anaknya emosinya turun, kita tanya, kenapa alasannya dia melakukan seperti itu? Karena pada dasarnya anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar.
yaitu yang pertama kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Jadi di tahap ini guru bisa berkata, ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok lagi? Setelah kita tahu alasan-alasannya, baru kita tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Karena keyakinan kelas sudah dibuat, maka kemudian tahap selanjutnya adalah kita tanyakan apakah perbuatannya itu melanggar keyakinan kelas atau tidak. Ini nanti saja. Sekarang saya minta untuk studi kasus. Studi kasus ini di depan panjenengan sudah ada sticky note. Silakan nanti diisi pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum studi kasus ada yang mau bertanya? Tidak ada, ya? Langsung ke studi kasus. Di sini studi kasusnya adalah dibacakan tulisan. Maju ke depan ya. Studi kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pulang. Warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kamu tidak bisa mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sehari dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke. Terima kasih Bu Lisa. Pertanyaannya di sticky note, saya minta untuk dijawab. Itu sticky note ditulis, boleh tidak harus semuanya, boleh satu saja. Pertanyaan pertama adalah, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kemudian yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Dan yang ketiga, kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Dan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman? Mau pakai sticky note atau langsung jawab? Oke. Bu Ani sudah punya jawaban, mau pakai sticky note dulu? Apa langsung? Langsung. Aku lagi berjawab. Oke. Adik-adik ini ada yang mau jawab? Oke.
Oke, sekarang bareng-bareng saja kalau gitu, oke. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, penghukum. Ya, dari mana Bu Lisa berpendapat kalau Pak Lukman berposisi sebagai penghukum? Itu tadi suruh melepaskan sepatunya sampai sehari penuh. Ya, Pak Lukman tetap menyuruh Sabrina melepas sepatunya seharian itu tanpa menanyakan alasannya. Oke, nomor 1 sudah terjawab ya. Nomor 2. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Nomor 2, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Kalau itu tadi kan perkataannya kan ini ya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu memposisikan sebagai penghukum. Jika Pak Lukman ini sebagai manajer, kira-kira yang dikatakan Pak Lukman bagaimana? Besok lagi jangan diulangi ya. Oke, besok lagi jangan diulangi ya. Oke, apa lagi? Menanyakan dulu ya, mungkin dengan suara lembut menanyakan kepada Sabrina, kenapa hari ini tidak memakai sepatu warna hitam, ya. Oke, kemudian besok jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kira-kira jika Anda sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa toh kok sepatunya harus berwarna hitam? Kenapa kok tidak boleh berwarna coklat, hijau, kuning? Karena disiplin tadi, ada nilai disiplin. Oke, karena ada nilai disiplin. Apalagi? Gimana tulisan? Tidak belum. Nih? Biar tidak warna-warni. Biar tidak warna-warni atau biar sama ya. Jadi yang miskin maupun yang kaya, yang punya atau yang tidak punya itu sama, sepatunya hitam. Oke, luar biasa. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, Rizky, coba kenapa tidak setuju? Kalau menurut saya, Pak Lukman itu harusnya menanya dulu kenapa dia tidak memakai sepatu warna hitam ketika masuk. Mungkin anak tidak memakai sepatu hitam karena sepatunya rusak, dia tidak punya ganti, atau mungkin sepatunya basah. Seperti itu harusnya. Nanti Pak Lukman kan langsung menghukum. Jadi harusnya ditanya dulu alasannya. Ketika dihukum kira-kira menyebabkan trauma enggak itu? Menurut saya untuk anak-anak ya bisa jadi. Dan apakah itu akan diingat-ingat sampai dia sudah punya anak mungkin? Mungkin bisa kalau Pak Lukman tadi pertanyaannya membuat dia tidak nyaman. Ya, oke. Terima kasih sekali pendapatnya. Ada yang mau berpendapat lagi? Dan ternyata benar teman-teman. Saya yakin teman-teman pendidik punya suatu suatu kisah yang tidak dilupakan selama sekolah. Mungkin ada yang pernah dijewer sampai sekarang ingat ya. Karena apa? Ternyata hukuman itu menyebabkan trauma. Oke. Jadi setelah kita mempelajari mengenai disiplin positif dan restitusi, mari kita merefleksi ya apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ada yang mau berpendapat lagi teman-teman? Tidak ada, cukup. Terima kasih banyak atas waktunya dan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa. Mari kita menerapkan disiplin positif dan pemecahan masalah secara restitusi. Ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan diseminasi yang saya lakukan. Selanjutnya adalah video mengenai proses pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, ini adalah hari pertama kita masuk dalam pelajaran baru
Aku mbok ngerti. Yang sudah boleh ditambah. Ayo. Pasti sudah punya kan pikirannya mau buat apa ya enaknya ini? Gak usah dinamai. Ya sudah taruh di depan. Ayo Mbak Safira, maju ya. Ditempel di sini Mbak Safira. Oke. Di sini, tempel di sini. Oke, duduk dulu nanti dibaca. Ayo yang sudah di depan. Pinter, yuk ditempel. Tempel dah, oke tak kasih ini biar nempel. Ayo lagi. Boleh, yuk. Oke, enggak apa-apa sebisanya. Yang kamu mau apa coba? Oke, lanjut. Oh, enggak nempel, tak kasih, yuk. Oke, kayaknya enggak nempel. Yang lainnya? Yuk, yang lainnya yuk. Mbak Putri, Mbak Pristi. Oke, lagi. Oke. Lagi. Oh, enggak apa-apa, dia mintanya juga kok. Ada lagi? Boleh. Ayo, siapa yang belum menempel? Oke. Kalau sudah satu cukup. Nanti kita bahas bareng-bareng aja, oke? Oke. Sudah semua menempelnya? Sudah. Kalau sudah duduk. Kecuali Mbak Pristi berdiri. Mbak Pristi maju, Mbak Pristi. Mbak Pristi tolong. Halo. Semuanya duduk ya. Kita baca keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Silakan Mbak Pristi. Ini dulu, ini tentang waktu dibaca dulu. Datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Kalau setuju buatin tulis di sini. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, semuanya setuju ya? Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, silakan Mbak Pristi. Tidak boleh berbicara saat pelajaran. Setuju enggak? Setuju. Tapi saya ganti kata-katanya nggih. Saya ganti kata-katanya menjadi menghargai guru dan teman saat pelajaran, gitu ya. Artinya tidak boleh berbicara saat pelajaran, tapi keyakinan kelasnya saya ganti menjadi menghargai, gitu ya. Menghargai guru dan teman saat pelajaran. Silakan selanjutnya Mbak Pristi. Dilarang mencoret meja. Dilarang mencoret meja, setuju? Oke, kata-katanya buatnya ubah lagi ya, biar menjadi bagus, tidak dilarang, tapi menjaga kebersihan lingkungan dan kelas ya. Kan termasuk kebersihan ya, kalau dicoret-coret kan kotor ya. Berarti ini adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi? Dilarang mencetak mencontek saat ujian. Dilarang mencontek saat ujian. Setuju? Kata-katanya biar tidak pakai dilarang, enaknya apa ya? Tidak boleh. Mengerjakan sendiri-sendiri saat ulangan. Mengerjakan ulangan sendiri. Tidak boleh Lagi deh, apa itu? dilarang merokok. Ada kata dilarang merokok, Cak.
setuju dilarang merokok. Kita buat kata-katanya menjadi Tidak boleh. enaknya apa ya? Kok dilarang merokok? Makan makanan yang bergizi gitu aja ya. Makan makanan yang bergizi. Karena merokok itu kan membahayakan ya, jadi tidak bergizi. Makan makanan yang bergizi. Apalagi dong? Jangan makan saat pelajaran. Jangan makan saat pelajaran. Berarti apa ini termasuk? Makan saat istirahat. Kemudian tidak boleh mencoret dinding. Setuju? Setuju. Oke, ini tapi saya masukkan lagi sama nggih. Mencoret dinding, mencoret meja, memberi tip itu menjaga kebersihan kelas. Apalagi yang belum dong? Tidak boleh berisik saat pelajaran. Tidak boleh berisik saat pelajaran. Berarti menjaga. Ini maksudnya di sini menghargai guru dan teman saat pelajaran. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup ya? Ini adalah keyakinan kelas. Silakan dibaca Mbak Kristi. Keyakinan kelasnya jadi apa ini? Semuanya didengarkan. Hadap sini teman-temannya biar lihat. Ini yuk, keyakinan kelasnya apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Setuju. Yang kedua, Menghargai guru dan teman saat pelajaran. menghargai guru dan teman saat pelajaran. Setuju? Setuju. Tiga, Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Oke, nomor 4, Ulangan sendiri. mengerjakan ulangan sendiri. Jadi kalau ada ulangan dikerjakan sendiri. Setuju? Nomor 5, Makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi. Jadi rokok dan sebagainya tidak boleh. Selanjutnya, Makan saat istirahat. makan hanya saat istirahat. Kalau jam pelajaran boleh makan. Terima kasih Mbak Pristi ya. Ini adalah keyakinan kelas yang kita buat ya. Jadi anak-anak mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih sudah melihat video saya. Dan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.